A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe rahimakumullah. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu hadis yang cakupan hadis ini memiliki hubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kekeluargaan. Baik itu terutama adalah bagaimana seseorang berusaha untuk menghadirkan nafkah yang halal untuk dirinya dan keluarganya, dan dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut. Dan di dalam hadis ini juga langsung ada contoh bagaimana dampak dari sesuatu yang baik, baik itu pendidikan ataupun nafkah yang halal. Hadis ini kita ambil dari satu kitab yang kecil, ringkasan dari 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, ya, dengan kitab judul namanya Al-Arba'in An-Nawawi, ya, di mana ini adalah hadis yang ke-6 dari kitab tersebut, ya. Baik, mungkin kita langsung dengarkan saja, dengan senantiasa berharap kepada Allah semoga menjadi irsyad, menjadi petunjuk bagi kita semua dan keluarga kita, dan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa bihi ilaihi qala an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami qarra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Rahul Bukhari wa Muslimun. Secara arti terjemah, ya, maknanya adalah dari Abu Abdullah, yakni An-Nu'man ibn Bashir. Ini sahabat yang nanti kita akan tahu siapa sahabat Nu'man bin Bashir ini. Sahabat Nu'man bin Bashir ketika Rasulullah wafat,
usianya baru 8 tahun 6 bulan kalau tidak salah. Ya, nanti ada di sini keterangannya. Tapi luar biasanya sudah meriwayatkan hadis. Nah, nanti ada hubungannya dengan bagaimana sahabat mendidik anak-anaknya sehingga anak yang usianya belum menggenap 10 tahun sudah menjadi seorang ahli hadis. Ya. An-Nu'man ibni Bashir, nah, ayahnya Bashir namanya. Ini juga sahabat, sehingga punya doa digelari radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ya. Beliau meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram juga jelas. Dan di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar, yang tidak jelas hukumnya. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka ketika seseorang famanittaqash syubuhati, ya, jamak dari syubhatun, ya, ilhaq bijam'il muannatsi salim, ya. Kalau syubuhati itu ilhaq, jadi alamat nasabnya ilhaq jamak muannats salim itu dengan kasroh, ya. Maka barang siapa yang menjauhi perkara-perkara subhat, sungguh dia telah terbebas, ya, dari tuntutan agama dan dirinya. Nah, sementara waman waqa'a fi syubuhati, dan siapa saja yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat, waqa'a fil harami, dia bisa jatuh ke dalam perkara yang haram. Diumpamakan seperti karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi, seperti seorang pengembala yang dia mengembala hewan gembalaannya di sekitar tanah larangan, ya. Kalau zaman dulu namanya ada hima, ya. Jadi setiap pemerintahan itu punya tanah yang itu milik pemerintah, gitu. Dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi kecuali mendapatkan izin dari, ya, khalifah atau dari sultan. Nah. Kemudian biasanya orang kalau sudah dekat-dekat, ya, kepada tempat larangan tadi, ya, ini biasanya hewan itu, ya, pertama dia memakan rumput-rumput yang ada di tempat yang halal yang boleh dimakan, tapi lama-lama bisa masuk ke tempat yang dilarang. Nah, yushiku ayyarta'a fihi, ya, hampir-hampir ia memakan dari tempat yang dilarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi setiap, ya, penguasa itu memiliki, ya, tanah larangan. Ala wa inna himallah maharimahu, dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangannya Allah Ta'ala itu adalah, maksudnya adalah maharimuhu, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila baik, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh akan baik. Wa idza fasadat, dan apabila buruk, rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad akan rusak. Ala, ketahuilah, wahyal qalbu, itu adalah hati.
Jadi nanti ada hubungan antara halal haram, kemudian dalam hadis ini terakhir disebutkan tentang bagaimana hubungan qalbu, hubungan hati, ya. Sehingga asupan-asupan yang baik bisa mempengaruhi hati. Begitu juga asupan-asupan yang buruk bisa mempengaruhi hati. Nah, yang pertama kita menjelaskan tentang An-Nu'man ibni Bashir. Ini periwayatnya. Ya. Dia punya kunyah, yakni Abu Abdullah. Ya, karena kemudian di kemudian hari dia punya anak, kemudian dinamai Abdullah, anak pertamanya, sehingga disebut Abu Abdullah. Jadi An-Nu'man ibni Bashir ini ya lahir itu di awal 14 bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, 14 bulan setelahnya Nu'man bin Bashir ini lahir, ya. Sementara Rasulullah di Madinah itu 10 tahun, ya. Rasulullah itu di Madinah 10 tahun masa kerasulan. Masa kerasulan beliau di Makkah 13 tahun, ya. Berbeda dengan Sayyidina Anas bin Malik, ya. Sayyidina Anas bin Malik ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah usianya 10 tahun, ya. Usianya berapa? 10 tahun. Kemudian Ummu Sulaim, ibunya itu, ya, sering didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang beliau nih, dimuliakan oleh keluarganya, ya. Terus satu waktu pernah Rasulullah datang ke rumah Ummu Sulaim, dihidangkan makanan, tapi Rasulullah tidak makan karena sedang puasa. Nah, kemudian Rasulullah pergi ke satu pojokan rumah, ya, dari rumahnya Ummu Sulaim. Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, beliau berdoa untuk kebaikan Ummu Sulaim dan keluarganya. Ya. Kemudian Ummu Sulaim katakan, innali huwaisah, saya punya anak kecil yang khusus. Siapa? Anas bin Malik. Fad'uhu, maka doakanlah dia ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, ya, dengan doa Allahumma barik lahu, ya, fi auladihi wa fi amwalihi wa umrihi. Ya Allah, berkahi dia dalam hartanya, anaknya, dan usianya. Maka Sayyidina Anas bin Malik adalah termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kalangan para sahabat. Jadi masih mengalami masa-masa, ya, masa-masanya sahabat-sahabat 4 khalifah beliau alami. Itu siapa? Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian punya anak berapa? Ya, 100, dalam satu riwayat 120 orang anak. Ya. Siapa tuh? Anas bin Malik. Berkahnya doa Rasul. Nah, ya. Terus, ya, nggak tahu tuh berapa istri, ya. Intinya itu doa. Kemudian diberkahi dalam hartanya, ya, Sayyidina Anas bin Malik. Usia 10 tahun beliau oleh ibunya dititipkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu yang bisa saya persembahkan untuk engkau kecuali anak saya, Anas bin Malik. Silahkan engkau jadikan dia khodim, pelayan. Nah, maka ada cerita nanti ketika Anas bin Malik menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun kemudian melayani Rasulullah di Madinah 10 tahun. Rasulullah wafat, usianya Anas bin Malik itu 20 tahun. Ya. Nah, sehingga Anas bin Malik menjadi ulamanya sahabat. Karena apa? Karena pertama,
doanya Rasulullah SAW, kemudian didikan orang tua yang begitu luar biasa kepada anak. Pelajaran dari kisah Anas bin Malik yang pertama adalah ketika Rasulullah datang ke rumah Ummu Sulaim, ya, Rasulullah itu bukan hanya numpang makan, numpang minum, ya, tapi menyempatkan waktu untuk sholat dan berdoa. Nah, hal inilah yang penting. Di antaranya kalau kita bertamu ke teman kita, ke saudara kita, ke siapa saja, apalagi menginap, jangan sampai tidak meluangkan waktu untuk sholat sunnah. Ya, kalau yang wajib kan kita jalankan di masjid. Ya. Kemudian mendoakan ahli rumah tersebut. Itu. Makanya para ulama-ulama kita mencontoh hal ini. Ya, salah satunya yang saya ketahui adalah Sayyid Muhammad Ibni Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ini kalau datang ke rumah muridnya bertamu gitu, itu tanya, kamu punya kitab apa? Oh, ada Riyadhus Shalihin, bawa. Maka dibawa, maka beliau baca, ya, dibaca, yang lain mendengarkan. Tujuannya apa? Supaya rumah tersebut memiliki keberkahan dari membacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Ini penting. Kemudian yang kedua adalah hubungan, ya, hubungan seseorang yang cinta, ya, ini kan hubungannya dengan Rasulullah, cinta kepada orang-orang soleh, maka anaknya pun insya Allah akan menjadi orang-orang soleh, gitu. Ya, maka bagi kita sekarang bagaimana? Ya, alhamdulillah kita sekarang kehidupan tidak sama dulu. Kalau sahabat itu sulit di awal-awal kehidupan mereka. Ya, kita hari ini kendaraan ada, akses untuk datang berjumpa dengan orang-orang soleh sangat banyak. Kita punya anak-anak kita bawa, kalaulah tidak seminggu sekali, sebulan sekali, sowan datang kepada para ulama, orang-orang soleh, duduk di majelis mereka, mendengarkan hadis, mendengarkan Al-Quran, sehingga anak kita terbiasa dengan lingkungan yang baik, duduk di tempat yang baik, gitu. Ya. Nah, ini pertama. Itu Anas bin Malik. Kemudian An-Nu'man ibni Bashir, ya, An-Nu'man ibni Bashir ini lahir setelah Rasulullah 14 bulan berada di Madinah. Itu. Wa hamalathu ummuhu ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika lahir ibunya bawa ini Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa, kemudian beliau meminta kurma, nah, kemudian dikunyah, ya, oleh baginda Nabi, kemudian dimasukkan ke mulutnya Nu'man. Ini namanya tahnik. Ya. Nah, kita juga kalau punya anak baru lahir, nah, penting datang pada ulama, pada para habaib, ya, zuriyatur Rasul, minta doanya, gitu, ditahnik. Supaya apa? Dapat kebaikan dari itu. Summa wada'aha fi famihi. Nah, Nu'man bin Bashir ini adalah awwalu mauludin wulida lil ansar ba'da kudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nu'man bin Bashir itu anak dari kalangan Ansor yang pertama kali lahir setelah Rasulullah itu datang ke Madinah. Ya. Terus wa mata sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah meninggal, wa umruhu, usianya Nu'man bin Bashir baru samaniya sinina wa sab'ata ashhurin, 8 tahun 7 bulan. Coba bayangkan, 8 tahun 7 bulan sudah bisa meriwayatkan hadis. Bahkan bukan hanya hadis ini saja, nanti beliau itu meriwayatkan beberapa hadis. Ya, nanti di sini disebutkan
Faqad tahammalal hadis wa huwa saghirun. Ya. Faqad tahammalal hadisa wa huwa saghirun. Sayyidina Nu'man bin Bashir itu telah meriwayatkan hadis, maksudnya mendengar, menghafal hadis itu sementara dia masih kecil. Wa adahu ba'da bulughihi, ya. Kemudian dia amalkan setelah dia baligh. Wa walla imaratal Kufati, dan satu waktu dia menjadi pemimpin, ya, di negeri Kufah di Irak. Wa qada, ya, wa qada'i Damasq, dan menjadi hakimnya kota Damaskus, wa Himso, dan Hims. Wa kana min akhtabin nas, termasuk orang yang bagus di dalam menyampaikan ceramah, ya. Kemudian beliau meriwayatkan adalah mi'atu hadisin wa arba'ata asyara hadisan, 114 hadis beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara usia beliau ketika Rasulullah wafat saja baru 8 tahun 7 bulan. Berarti di usia-usia yang 7 tahun, 6 tahun beliau sudah mulai menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa menyebabkan ini? Nah, ada hubungannya dengan apa tadi? Dengan pertama, bagaimana para sahabat mendidik anak-anaknya. Ya. Para sahabat itu punya anak, ya. Anak usia 14 tahun Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ketika perang Badar diinspeksi pasukan oleh Rasulullah, ya. Abdullah ibni Umar, dia berdiri, dia ikut dengan pasukan, maka faqad istasgharahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah menganggap, oh ini masih kecil, jangan dulu berangkat. Nah, sedih Abdullah ibni Umar itu, ya. Sampai ada sahabat-sahabat kecil ini usia 14, 13 itu jingke kakinya, ya. Ketika dilihat oleh Rasulullah, dia kakinya itu ditinggikan supaya terlihat dan dipilih untuk berjuang membela Islam. Nah, apa yang membuat itu? Nah, itu tadi pendidikan yang ditanamkan oleh sahabat kepada anak-anak mereka. Terus selanjutnya, ya, beliau meninggal dalam usia, ya, disebutkan di sini wa kana qatalahu misdaqan liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li ummihi hina talabat minhu ayyad ulahu bi kasrati malihi wa waladihi. Ya. Jadi ibunya pernah datang minta doa kepada Rasulullah untuk didoakan, ya, diberikan karunia harta dan anak yang banyak. Kalau orang dulu tuh minta doa sama Rasulullah, diantaranya salah satunya apa? Diberi anak yang banyak. Untuk apa? Tadi bagaimana anak-anak generasi-generasi mereka setelahnya membawa Islam kemana saja, ya. Ke Syam, ke Syria, ya, bahkan ada yang ke Yaman, bahkan ada sahabat-sahabat yang meninggal di daerah-daerah Asia Selatan. Jadi punya anak banyak itu tujuannya supaya mereka menjadi penerus perjuangan, gitu, ya. Maka Nabiullah Zakaria itu sangat ingin punya anak karena apa? Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, supaya menjadi pewaris perjuangan diriku dan keluarga Yaqub. Itu. Maka salah satu niat kita kalau kita punya anak tuh buat apa? Supaya melanjutkan perjuangan Islam. Itu. Nah, terus didoakan oleh Rasulullah, amma taradaina ayyaisha hamidan wa yuqtala syahidan wa yadkhulal jannah. Kamu ridho kalau anak kamu ini hidup mulia, mati syahid, dan masuk surga? Ya. Jawaban ibunya ridho, ya. Maka karena doa itu kejadian,
Akhirnya An-Nu'man bin Bashir wafat dalam keadaan berjuang di jalan Allah, syahid. Ya. Terus selanjutnya penjelasan dari hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Maksudnya sudah ada batasan-batasannya, ya. Begitu juga wa innal harama bayyinun, yang haram itu jelas. Nah, makanya kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, di dalam masalah perkara yang halal, ya, jadi asal kalau makanan dan minuman ini al aslu fil at'imah wal ashribah halalun. Pokok atau asal hukum pertama makanan dan minuman itu hukumnya halal. Kenapa? Karena Allah menciptakan seluruh apa yang ada di dunia ini adalah limana fi'il ibad, untuk manfaat manusia. Ya. Nah, sehingga ketika ada makanan, ada minuman yang ada di dunia ini, air, makanan dan lain sebagainya, maka hukum asalnya adalah halal, kecuali illa ma dalla alaihi dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharumannya. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan keharumannya, baik dari Al-Quran, hadis ataupun ijma'nya ulama, ya, maka berarti perkara itu halal. Gitu. Nah, maka dalam Al-Quran disebutlah hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum bih wa ma nusiba 'alan nusub. Ya. Itu menunjukkan perkara yang disebutkan itu apa? Haram. Gitu ya. Berarti ketika disebutkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis mengenai tentang keharuman satu perkara, maka perkara itu jadi haram. Ya, contoh tadi diharamkan ke atas kalian al-maitah, bangkai. Ya. Berarti semua bangkai, baik itu bangkai hewan yang halal, bangkai hewan yang haram, semuanya haram. Kecuali ada pengecualian lagi, uhillat lana maitatani as-samaku wal jaradu. Dihalalkan bagi kami dua macam bangkai, bangkai ikan dan bangkai belalang. Karena bangkainya ikan dan bangkainya belalang itu suci, tidak najis. Satu lagi tapi nggak boleh dimakan. Ya, apa? Maitatu adamiyin, bangkainya manusia. Ketika manusia meninggal, tubuhnya suci, ya, walaupun sudah jadi apa? Mayit. Nah, tubuhnya suci, sehingga ketika ada orang memandikan mayit, tidak wajib dia untuk mandi, tapi hanya sunnah. Orang habis memandikan mayit, ya, megang-megang mayit, tidak apa? Tidak wajib mandi, tapi hanya sunnah mandi. Karena tubuhnya manusia itu apa? Suci. Kecuali nanti ketika tubuhnya itu sudah mulai hancur, keluarlah darahnya, keluarlah nanahnya, keluarlah dalaman perutnya. Nah, itu jadi najis. Karena ketika hidup pun namanya darah, namanya nanah, namanya kotoran, itu najis. Gitu. Ya. Maka kenapa orang tidak boleh sholat di atas kuburan? Karena tanahnya, karena tempatnya, zonnya, secara sangkaannya itu tanah yang ada. Jadi tanah yang ya, kita sholat di atas kuburan, kuburan itu sudah bercampur dengan darah, dengan nanah, maka hukumnya
mutanajis, terkena atau tercampur dengan najis. Sementara syarat sholat adalah sucinya pakaian, sucinya tempat, sucinya badan dari hadas dan najis. Gitu. Ya. Nah, terus ya, itu contoh. Ya, maka kata Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i, ketika tidak ada dalil atas keharuman, berarti perkara itu halal. Ya. Seperti di sini disebutkan, ya, bi anwaroda dalilun bihillihi, dengan adanya dalil yang, atau adanya dalil yang menghalalkan, aulam yarid dalilun la bihillihi wala bihurmatihi, atau tidak adanya dalil tentang halal dan haramnya. Ya. Seperti apa? Kasyurbil qahwati, seperti minum kopi. Ya. Kopi zaman dulu tidak ada setelah ya beberapa masa ini. Ya. Nah, terus bagaimana hukumnya kopi, gitu kan? Nah, oh, ternyata tidak mengandung racun, tidak membahayakan tubuh. Oh, berarti halal. Gitu. Ya. Kecuali misalkan ya secara hukum yang tidak normal. Kalau yang normalnya halal, ketika tidak normalnya gimana? Contoh, orang punya satu penyakit yang kalau dia minum kopi nanti penyakitnya kambuh. Kata dokter jangan minum kopi, bahaya. Maka itu bisa jadi haram bagi siapa? Hanya bagi orang itu. Gitu. Kenapa? Karena kalau dia minum sama saja seperti minum racun, ibaratnya gitu. Ya, paham ya? Tapi bagi orang lain yang nggak ada masalah, ya tetap hukum normalnya apa? Halal. Gitu. Kasyurbil qahwati wasyai, minum teh sama. Ya. Minum teh misalkan. Di zaman dulu nggak ada teh. Ya. Terus ada di masa-masa sekarang misalkan, bagaimana hukumnya? Diperiksa, tidak ada racunnya, kemudian malah ada manfaat dan lain sebagainya, ya. Nah, hukumnya berarti apa? Halal. Gitu. Sama seperti ikan. Ikan itu ya, jangankan hidupnya, matinya saja ketika jadi bangkai itu halal. Tapi kalau ikan itu mengandung racun, ya jadi haram, gitu. Contoh apa? Ikan buntel, ikan yang bulat itu di dalamnya ada racun. Kalau dimakan tuh keracunan orang itu. Ya, hukumnya jadi apa? Jadi haram karena apa? Ada masmumah, ada sesuatu yang membuat bahaya, mudorrotun lil badan, membahayakan bagi tubuh. Nah, kemudian selanjutnya wa innal harama bayyinun, begitu juga perkara yang haram itu sudah jelas. Nah, cuma di antara halal dan haram ini, wa ma bainahuma, di antara yang halal dan haram itu ada umurun mustabihatun ghairu wadihatil hilli wal hurmah, nggak jelas halal atau haram, gitu. Yang mana la ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Nah, ini biasanya hal-hal ini terjadi ya dengan perubahan, dengan pergerakan waktu dan masa. Maknanya zaman dulu nggak ada, zaman sekarang ada. Maka hal itu jangan dulu dilakukan. Contoh dalam muamalah, ya, kita sekarang dihadapkan kepada satu masa di mana kita ini diuji ya, dengan teknologi yang canggih. Bahkan sebentar lagi dan sekarang sudah dihadapkan kita dengan ya artificial intelligence, dengan AI itu kan zaman sekarang. Nah, kita nggak boleh menutup diri, tapi kita harus membuka, tapi harus juga punya punya aturan, gitu. Karena namanya aturan hukum agama kita tuh pasti jelas, gitu. Nah, kadang kita dihadapkan kepada hal-hal yang baru, yang kadang kita belum tahu hukumnya,
Ya, ada bisnis dengan duduk-duduk manis sambil tidur dapat uang, misalkan. Ya, di zaman sekarang kan banyak seperti itu, ya kan? Nah, jangan dulu kita ikut, tapi pelajari dulu sistemnya bagaimana. Oh, ini katanya digital, ya, koin digital dan lain sebagainya. Pelajari dulu dari ujung sampai ujungnya. Nah, sudah jelas, tanya kepada, ya, pertama para ahli ekonomi, ini bagaimana alurnya, ini bagaimana. Sudah jelas, tanya kepada para ulama, Pak Kiai, Pak Ulama, ini Pak Ustadz, ini kalau hukumnya begini, prosesnya seperti ini, nanti ininya begini, hasilnya begini, bagaimana hukumnya, gitu. Maka diteliti oleh ulama, ya, lewat bahsul masail, lewat diskusi di antara para ulama, gitu kan. Kemudian apa? Oh, ini ada unsur penipuan di dalamnya. Oh, ini ada unsur menipu orang lain, merugikan orang lain. Nah, dihukumilah. Ketika ada goror, ada tipuan-tipuan, ya, maka hukumnya adalah haram. Nah, baru gitu. Ya. Jangan udah dikerjakan baru ditanyakan. Ya. Nah, maka di sini disebutkan la ya'rifu hukmuhunna minat tahlil wat tahrim balilladzi ya'rifu dzalika qalil, ya, yang mengetahui hal itu hanya sedikit saja. Wahum al ulama'ur rasihuna fil ilmi, yaitu para ulama yang mendalam kepahamannya tentang ilmu. Kalau dalam ilmu dunia berarti para ahli ilmuwan, ilmu pengetahuan. Kalau dalam ilmu agama berarti para ahli ilmu agama. Itu. Nah, terus, ya, famanittaqo syubuhat. Nah, syubhat itu kalau kita tinggalkan itu lebih selamat. Karena apa? Karena berarti kalau itu tidak haram pun kita sudah terhindar. Kalau itu haram, kita tidak mengerjakan, gitu. Karena makanya di dalam hukum tasawuf seseorang itu diajarkan begini. Rasulullah itu mengajarkan kita, ya, apa? Makan ketika sudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya. Ketika kita itu misalkan sudah kenyang, makan lagi, nanti bisa-bisa muntah, gitu. Atau Rasulullah mengajarkan kita zuhud. Zuhud itu bukan berarti nggak boleh kaya. Zuhud itu adalah membatasi kebutuhan kita untuk diri kita seminimal, contoh, kalau kita beli sesuatu mampu yang mahal, tapi kita untuk kebutuhan kita redam, ya, kita beli yang harganya biasa saja, sisanya bukan untuk apa-apa, tapi untuk kita gunakan kepentingan agama, ya, kita gunakan untuk nafkah anak, nafkah istri, untuk bagaimana anak kita bisa mengaji, kemudian kita bersedekah, kemudian kita berbuat baik. Nah, itu untuk diri kita tahan, ya. Maka ini sekarang, ya, ini ada hubungan dengan boikot, ya. Kita hari ini kadang ketika ada masalah seperti ini ramai kita boikot. Itu bagus sebetulnya, tapi janganlah tahan, ya. Harusnya kita itu boikot itu udah selamanya boikot. Kenapa? Karena kalau kita lagi misalkan, ya, menggunakan produk-produk itu lagi, ya sama saja kita berarti juga terus berkontribusi, ya. Maka yang terpenting adalah selain memboikot produk, yang paling penting adalah memboikot nafsu kita. Nah, contoh, saya beri contoh. Kita itu ngopi di Starbucks misalkan, ya, berapa? Mungkin 30.000. Kalau di bandara bisa 90.000, ya. Rasa kopinya sebetulnya nggak beda-beda jauh. Kalau kita itu berpikir, kenapa kita tidak
tidak beli warung-warung yang ada di sekitar rumah kita. Ya, kita makmurkan warung-warung yang ada di sekitar rumah kita sehingga kita berdakwah dengan berinfak. Ya. Dengan uang 30.000 kita bisa beli kopi itu 1 renceng. Ya, 15.000. Kita masak airnya. Setiap waktu sholat, apalagi maghrib misalkan, kita sudah siapkan di depan pintu sana kopi gratis. Maka kita akan dapat kebagian yang pertama, pahala ibadah. Orang ngopi, sholat, kita dapat pahala sholatnya. Yang kedua, kita dapat pahala dakwahnya. Kenapa? Anak muda, sekarang enak kalau sholat di sana, kita bisa ngopi. Nah, akhirnya dia apa? Sholat. Ya, akhirnya semangat dia sholatnya. Waktu ada pengajian, kita apa? Nah, dengan tadi itu akhirnya orang-orang mau duduk dalam pengajian, maka itu jadi kebaikan yang berlipat ganda buat kita. Yang tadinya hanya untuk gaya hidup kita 90.000, 30.000, kita minum sendiri, ini jadi ladang ibadah. Memajukan ekonomi masyarakat kita, kemudian juga menjadi nilai ibadah dan apa? Dakwah bagi kita. Gitu. Nah, ini penting. Ya. Nah, terus juga ya hubungannya kemudian selanjutnya tadi dari hadis ini, ketika orang meninggalkan subuhat, maka ala wa inna fil jasadi mudghah, hubungannya dengan qalbu. Qalbu itu kalau dia baik maka baik seluruh tubuh, kalau buruk maka buruk seluruh tubuh. Maka kata ulama, ya, yang menyebabkan baiknya hati, baiknya qalbu itu ada beberapa, di antaranya adalah qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan dihayati maknanya. Ya. Kemudian khola'ul batni bitaqlilil aqli. Ya. Tidak terlalu banyak makan, karena orang tuh kalau sudah banyak makan bawaannya pengen tidur, kalau udah ngantuk ya sudah, susah ibadah. Kemudian qiyamul lail bil ibadah, bangun di waktu malam untuk ibadah. At-tadarru inda sahar, mendekatkan diri kita kepada Allah di waktu sahur dengan istighfar. Dan yang terakhir adalah aklul halal, makan makanan yang halal. Maknanya kita sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab untuk berusaha menghadirkan nafkah yang halal untuk anak, untuk istri kita, untuk diri kita, sehingga tadi berpengaruh kepada keadaan diri kita, istri dan anak-anak kita. Gitu. Nah, tapi kalau yang termakan itu perkara yang haram, nah itu akan berbahaya bagi diri kita. Maka kenapa kita setiap hari berdoa dalam sholat duha? Sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, sholat duha. Bukan karena tidak yakin kalau rizki itu dari Allah. Kita sudah yakin betul-betul yang memberi rizki itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan duha kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan rizki yang halal kepada kita. Sehingga doanya, Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu, kalau ada di langit turunkan, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau masih di bumi dikeluarkan. Fa in kana haraman, ada 2 ini, fa'abidhu, ada juga fatahhir, kalau itu haram jauhkan. Tapi kadang kita belum berani seperti itu, fatahhirhu, sucikan. Makanya jangan heran kalau kita punya rizki, satu waktu kita sakit, bisa saja sakit itu karena membersihkan. Ada makanan yang haram yang masuk ke tubuh kita, kemudian dibersihkan. Ya. Nah, kemudian wa in kana mu'assiran fayasiru, kalau sulit mudahkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau jauh dekatkan. Atini ma ataita ibadakas sholihin, datangkan kepada kami apa yang kau datangkan kepada orang-orang yang salih. Nah, dari itu semua maka mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita semua, khususnya diri saya, dan kita semua juga senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan, sudah waktu isya juga.
Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.